Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di bulan suci ini kita tidak hanya belajar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga belajar merasakan denyut kehidupan saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Inilah cahaya Ramadan bersama Basnas Bulukumba yang akan hadir selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dalam podcast ini kita akan berbincang tentang zakat, kepedulian, dan perubahan. Bagaimana zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi menjadi kekuatan sosial yang mampu mengubah kehidupan. Bersama saya Sunarti Sain, kita akan menggali lebih dalam peran Basnas dalam membawa harapan, menebar manfaat, dan menghadirkan perubahan nyata di dalam masyarakat. Di tengah-tengah kita sudah ada Ketua Basnas Bulukumba, Ustaz Kamarudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar tak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya Ustaz, ini kita akan ngobrol tentang zakat dan bagaimana zakat itu membawa banyak sekali dampak perubahan dalam masyarakat. Nah, dalam pandangan Ustaz sendiri, kalau tadi yang saya sempat sampaikan bahwa masyarakat ini kan banyak yang melihat zakat itu adalah kewajiban agama gitu Ustaz. Tapi dalam konteks sosial sebenarnya seperti apa zakat ini Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, siang ini kita bisa hadir di kantor Radar Selatan dalam rangka podcast terkait dengan pengelolaan zakat. Karena memang rukun Islam yang ketiga ini kadang menjadi rukun yang dianaktirikan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Mengapa? Ketika orang berbicara soal akan umrah, mereka lakukan, berpuasa Ramadan mereka lakukan, juga masalah haji bahkan daftar antrian itu sangat besar. Tapi ketika kita bercerita zakat, jangankan masyarakat awam mau berbicara tentang zakat, mohon maaf, banyak juga mubalik-mubalik kita yang enggan membahas masalah zakat. Jadi coba misalnya kita pantau tema-tema khutbah, tema-tema ceramah itu tidak banyak yang mengupas tentang zakat, Ustaz, ya. Zakat. Padahal kalau kita kaji secara fikih, dan saya sering membahasakan bahwa zakat itu di atas level kewajiban. Ya, maksudnya begini. Jadi bukan sekedar kewajiban bukan lagi, sekedar Ustaz. Kewajiban lagi. Kan misalnya kalau kita berbicara tentang fikih, misalnya kita menganggap ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh dan lain sebagainya. Sementara tataran zakat itu sebagai rukun, kan? Rukun itu kalau kita sholat, misalnya kita meninggalkan sebuah rukun, maka batal ibadah itu. Rukun sholat misalnya kita tinggalkan, maka tidak sah sholat. Begitu juga dengan haji. Jadi di pelaksanaan ibadah haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ketika rukunnya misalnya kita tidak jalankan, maka sah haji kita tidak sah. Nah, sama dengan ini misalnya kan rukun Islam. Ya, dia rukun ketika misalnya kita sholat, kita zakat dan lain sebagainya. Kita sholat, kita haji dan lain sebagainya, tapi tidak menjalankan zakat pun, maka sesungguhnya Islam kita sebenarnya tidak sah. Ya, cuma kan misalnya masalah zakat ini kan tentu punya hitungan-hitungan sendiri. Ketika kita sudah mampu tidak menjalankan, maka sesungguhnya menggugurkan keislaman kita secara tidak langsung. Selanjutnya, salah satu rukun Islam yang berdimensi dua, ini adalah zakat. Di samping hablum minallah, hubungan kita secara langsung kepada Allah terkait dengan zakat. Zakat ini sesungguhnya adalah menunjukkan kepedulian sosial kita kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu. Di hablum minallahnya dapat, dengan nasnya juga jalankan seperti itu. Dan memang ketika kita mengkaji dari 6.666 ayat dalam Al-Quran itu, hanya sekitar
700 ayat itu yang berkaitan langsung dengan Allah vertikal. Jadi horizontal itu lebih dari 5.900-an ayat itu berkaitan dengan Hablum minanas. Hablum minannasnya. Bahkan ibadah-ibadah khassah termasuk ibadah sholat itu dimensinya juga kepada hablum minannas. Misalnya kita disuruh sholat agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar ini ujung-ujungnya adalah hablum minannas juga. Seperti itu. Jadi kita harus memposisikan zakat itu sebagai sesuatu hal yang sangat fundamental di dalam beragama dalam beribadah. Ustaz, tadi saya tertarik yang disampaikan bahwa zakat itu sebenarnya di atas kewajiban lagi. Tapi kemudian dalam prakteknya bukan tidak ada yang berzakat, tapi masyarakat itu masih belum paham mungkin ya mengenai betapa pentingnya zakat dalam kehidupan bermasyarakat terutama. Nah, ini kenapa nih Ustaz, ada apa ya, masalah seperti apa sehingga kok kita yang mengaku Islam ini tapi ternyata ketika menjalankan salah satu rukun Islam itu malah setengah-setengah atau masih ada yang mungkin tidak sama sekali tidak pernah menyentuh rukun yang satu ini. Baik, terkait masalah zakat sebenarnya pemerintah sudah memberikan perhatian yang besar, terbukti misalnya sudah ada undang-undang, sudah ada regulasinya, PP-nya, bahkan misalnya kita di Kabupaten Bulukumba ini itu regulasi sudah lengkap. Jadi kita adopsi undang-undang, kemudian PP, keputusan Menteri Agama, kemudian keputusan Menteri Dalam Negeri, kemudian dijabarkan oleh pemerintah daerah, ada Perda, ada Perbub, dan lain sebagainya. Karena memang kalau misalnya kita mengkaji ayat di surah At-Taubah ayat 103 itu, misalnya Allah berfirman, "Husmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum." Allah itu berkata, ambillah. Itu sebenarnya bahasa eksekutif, bahasa pemerintah, bahasa penguasa itu kalau misalnya mengatakan Allah ambillah. Perintah gitu ya. Perintah ini ditujukan kepada pengambil kebijakan. Allah tidak menyampaikan bahwa bersakatlah, tapi ambillah. Siapa yang bisa mengambil? Ya mungkin misalnya perangkat pemerintah, ada Basnas, perangkat pemerintah ada mengeluarkan regulasi. Karena kalau kita misalnya bukan juga kita menunggu kesadaran, ya kadang-kadang masyarakat itu sadar, tapi ya misalnya mungkin hanya kelupaan dan lain sebagainya. Jadi menjadi tugas kita semua, baik pemerintah maupun misalnya masyarakat secara umum itu selalu menggalakkan kampanye-kampanye zakat seperti ini. Artinya Ustaz, yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Basnas yang langsung memotong gaji ASN gitu ya, 2,5% untuk zakat itu sudah tepat gitu ya, karena memang sudah secara aturan memang ada hadisnya bahwa ambillah atau tariklah dari apa yang diperintahkan itu. Karena kan kemarin sempat pro kontra juga ini Ustaz. Iya, tetap ada pro kontra, tetapi regulasi itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan memang itu wewenangnya. Dan memang juga ada keputusan Menteri Dalam Negeri, bahkan keputusan bersama Menteri itu tentang maksimalisasi, optimalisasi pengumpulan zakat infak sedekah di OPD misalnya atau di pemerintahan daerah masing-masing. Itu dianjurkan karena memang ketika misalnya kita mengelola zakat ini secara nafsi secara sendiri-sendiri, mungkin kita mengatakan nanti saya mau bayar sendiri, nanti saya mau bersendiri dan lain sebagainya. Itu tidak salah, tapi secara manajemen ada yang lebih praktis. Jadi kita tidak diingatkan lagi untuk membayar zakat. Bahkan mungkin kita melupakan bahwa kita sudah membayar. Ada kewajiban zakat sebenarnya setiap bulan. Yang kita sudah tunaikan. Nah,
seperti itu model Oke, mungkin. Ustaz bisa diceritakan mungkin bagaimana peran Basnas selama ini dalam mensejahterakan masyarakat Bulukumba, khususnya bagi para duafa di Kabupaten Bulukumba dan masyarakat yang kurang mampu. Ya. Seperti apa peran-peran yang dilakukan Basnas? Kita terpola pada 5 program besar, Iya. dan itu juga menjadi pola yang digunakan oleh Basnas seluruh Indonesia, Iya. termasuk Basnas Pusat, Iya. bahwa kita bergerak di bidang kemanusiaan, Iya. kesehatan, pendidikan, kemudian keagamaan, Iya. dan pemberdayaan Pemberdayaan. ekonomi. Jadi semua segmen ini kita masuki, bahkan panduan dari Basnas RI itu Iya. yang mungkin menjadi patokan kita semua, itu kita sudah harus persentase berapa ke ini, berapa ke ini, Oke. berapa ke ini. Tapi kalau dari 5 program itu, apakah ada yang unggulan khusus untuk di Kabupaten Bulukumba, Ustaz? Sekarang ini kita diharapkan bahwa 60% dari zakat infak sedekah Iya. yang bisa kita manfaatkan itu di bidang pemberdayaan, Oh, tanpa melupakan misalnya yang sifatnya konsumtif, Oke. karena memang tetap ada masyarakat kita Iya. yang memang harus dibantu secara konsumtif, Iya, misalnya iya, iya. disabilitas, Iya. lansia, yang Iya. memang harus mungkin dibantu secara konsumtif Iya. untuk menjamin kebutuhan bulanan dan sebagainya, sehingga teman-teman Basnas itu bergerak dari semua kecamatan, mungkin beberapa yang tercover setiap bulan kita bawakan, yaitu tadi kelompok lansia dengan disabilitas. Jadi kalau misalnya pemberdayaan ekonomi, tentu harapannya kenapa ini diperbesar, di samping juga menjadi program prioritas pemerintah daerah, kita juga berharap suatu waktu ketika kita membantu, apakah peralatan, apakah modal, apakah pelatihannya dan lain sebagainya, kemudian mereka berupaya atau mereka berproses, ya suatu waktu nanti mungkin hari ini kita memberikan, atau hari ini mereka menjadi mustahik, suatu waktu mereka menjadi muzaki lagi, kan seperti itu. Iya. Apakah ada kisah-kisah inspiratif seperti itu yang sudah terjadi, Ustaz? Yang awalnya mereka adalah mustahik, kemudian sekarang sudah berubah menjadi muzaki. Ya. Sudah banyak, Ustaz, ya? Sudah banyak, sudah beberapa yang kita bantu, mustahik yang kita bantu, sudah bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Jadi apakah kita bantu dengan permodalan, peralatan, atau misalnya memang langsung jualannya, atau misalnya kita ikutkan dalam pelatihan, sehingga mereka sudah bisa berbagi dengan sesamanya. Dan saya pikir manfaatnya sangat besar, dampaknya juga sangat besar bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Bulukumba. Ya, kalau dari segi angka, Ustaz, bisa disebutkan mungkin sudah berapa total mustahik yang di cover oleh Basnas Bulukumba? Kalau dari segi bidang ekonomi, menurut data itu untuk beberapa tahun ini atau 3 tahun terakhir ini sudah 300-an kita. 300-an orang yang mustahik yang kita bantu dalam bidang ekonomi pemberdayaan, permodalan gitu ya, Ustaz, ya, atau misalnya skillnya dan lain sebagainya. Kemudian misalnya masalah kesehatan, jadi itu juga yang mungkin banyak, jadi tunggakan BPJS, pembayaran di rumah sakit yang setiap hari, setiap hari ada tagihannya, Ustaz, ya. Setiap hari ada tagihannya. Bahkan teman-teman yang bergelut di bidang kesehatan dan beberapa pimpinan itu ya sampai 24 jam terima chattingan itu, ini ada yang begini, ya silakan kalau misalnya mereka masuk tengah malam jam 1, jam 2 dilarikan ke rumah sakit, ya kemudian mereka kalau bisa dibantu, bantu. Ya, ini menarik, Ustaz, karena
kemarin beberapa hari yang lalu kan Basnas juga sudah mengumumkan ya, sudah meluncing akan membangun rumah sehat. Mungkin ada kaitannya dengan fenomena banyaknya warga di Bulukumba yang sakit kemudian tidak bisa membayar biaya kesehatan di rumah sakit. Baik, jadi Basnas Bulukumba untuk tahun 2025 itu mendapat bantuan rumah sehat Basnas dari Basnas Republik Indonesia. Karena itu juga adalah upaya maksimal dari pimpinan pemerintah daerah bahwa perlu ada bantuan secara langsung dari Basnas itu sendiri kepada para mustahik, terutama dalam hal bantuan kesehatan. Dan saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa kenapa misalnya hanya Bulukumba ya, hanya Bulukumba di Sulawesi Selatan setelah Makassar kan sudah ada ya, sudah ada yang mendapat seperti ini, bukan semata-mata bahwa kami yang berjuang, tapi itu bentuk apresiasi Basnas Republik Indonesia juga terhadap kinerja atau pengelolaan zakat Basnas Bulukumba. Tidak mungkin mereka tutup mata juga terhadap progres, terhadap kinerja dan mungkin aktivitas yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Bulukumba. Jadi kita ini meskipun masih dalam tahap pembangunan rumah sehat, ini Basnas Republik Indonesia juga sudah meminta bagaimana caranya mengirim ambulans ini ke Bulukumba. Sudah ada. Oh, jadi sudah ada ambulans ya, ini sudah minta alamat, minta nama untuk diterbitkan BPKB dengan Alhamdulillah. Berapa unit ambulans, Ustaz? Satu yang akan datang di Bulukumba ya. Datang di Bulukumba. Jadi saya menyampaikan bahwa bukan karena mungkin teman-teman getol gesi mengurus proposal atau menunjuk teman-teman, tapi untuk apresiasi Basnas RI. Pusat memantau seluruh Basnas yang ada di Indonesia terkait kinerja dan memang 2025 mungkin jadi saya juga menganggap bahwa tahun emas juga bagi saya selaku ketua dan pimpinan-pimpinan yang lain dan teman-teman amil yang lain, karena di 2025 itu Basnas Kabupaten Bulukumba dapat 4 Basnas Award. Itu kan luar biasa apresiasi Basnas Republik Indonesia. Jadi tidak borong penghargaan lah. Jadi mulai dari penghargaan pemerintah pendukung zakat terbaik, kemudian pengelola desa kampung zakat terbaik, kemudian pengelolaan menara masjid terbaik dan lain sebagainya. Jadi luar biasa menurut saya. Dan terakhir laporan keuangan dari Kementerian Agama kita dapat berita, kemudian laporan keuangan kita dapat WTP. Jadi maksud saya tetap harus ada yang dibenahi, tetapi paling tidak kami sudah maksimal bagaimana menjalankan pengelolaan zakat ini secara baik, baik menurut masyarakat, baik menurut regulasi. Memang kan panduannya kita itu di Basnas yang menjadi simbol juga, simbol kekuatan bahwa Basnas dalam bekerja itu harus 3A. Aman regulasi, aman syariah, aman NKRI. Jadi setiap pengelolaan zakat itu apakah pengumpulan, pendistribusian dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat itu harus aman syariah. Aman syariah yang maksudnya tepat sasaran, hitungannya tepat. Kemudian aman regulasi, tidak ada regulasi yang dilanggar, baik regulasi yang sifatnya nasional maupun regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ini aman NKRI. Jadi aman NKRI itu artinya kita tidak menjadi penopang pendorong, mungkin ada lembaga yang berafiliasi dengan yang mungkin terorisme dan sebagainya.
Ustaz, lanjut Ustaz, selain rumah sehat, kemarin itu juga ada masukan dari masyarakat untuk pengadaan rumah singgah di Makassar. Ini mengingat banyak pasien-pasien yang dirujuk ke Makassar, mereka tidak punya tempat untuk menjadi transit sementara gitu. Ini bagaimana follow up-nya dari Basnas? Ada satu rumah singgah yang memang kita sudah kerjasama dengan KMB. Oh, KMB, ya. KMB, Kerukunan Masyarakat Kerukunan Bulukumba. Masyarakat Bulukumba yang berada di daerah dekat-dekat Unhas yang Tamalan Ria. Tamalan Ria. Iya. Jadi ini sementara kita garap ada perumahan yang ada di sekitaran Alauddin yang katanya memang milik Pemda, tapi sudah lama tidak terpakai, tidak terpelihara, dan saya dengan beberapa teman pimpinan pernah meninjau langsung, meninjau langsung tempat itu, dan memang masih sangat layak untuk kita renovasi dan menjadikan rumah singgah. Di pas berhadapan dengan Joko Nuri, jalan apa lagi namanya? Ya, Skarda ya, Skardaen. Nah, itu mungkin 2026 ini, jadi teman-teman beberapa teman-teman mahasiswa yang sudah memberikan fotonya seperti ini, itu kami sudah konsultasikan ke pemerintah daerah dan memberikan respon baik. Nah, silakan dijadwalkan seperti itu apa yang harus. Dan sementara ini kami susun RAB-nya, apa yang harus kami perbaiki. Ya, Masya Allah. Nah, Ustaz, dari banyak yang diceritakan tadi, tentu tidak mudah mencapai semua itu. Ada banyak penghargaan dari Basnas RI, kemudian kalau tadi Ustaz katakan 2025 adalah tahun emasnya Basnas, karena banyak sekali dampak yang sudah dirasakan masyarakat juga. Pasti di balik itu ada banyak tantangan, Ustaz. Nah, bisa diceritakan sedikit tantangan apa sih yang paling besar yang dihadapi Basnas Bulukumba selama ini? Saya secara pribadi maupun teman-teman pimpinan selalu menganggap bahwa mengelola Basnas itu lebih berat dibandingkan dengan mengelola mungkin ini versi pribadi mengelola OPD. Kenapa? Kalau misalnya kita pengelolaan di OPD itu paling mungkin yang periksa kita inspektorat, masalah BPK dalam ini kan kita harus diperiksa secara syariat, benar tidak, salah menurut syariat dan sebagainya. Kemudian kita juga diaudit sama kantor akuntan publik, audit eksternal, audit eksternal, audit internal, audit syariat. Jadi berat sekali memang mengelola zakat ataupun Basnas ini. Disitulah tantangannya, dan saya berprinsip tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang. Jangankan misalnya semua orang, kebanyakan saja orang kita puaskan itu sangat sulit. Betul. Ya, terus bagaimana Basnas menghadapi dinamika itu, Ustaz? Saya sering menyampaikan kepada teman-teman, sepanjang kita sesuai dengan regulasi, sepanjang kita berpedoman pada aturan yang ada, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ya, kita hadapi dengan basis-basis data, regulasi, dan lain sebagainya. Dan saya sebenarnya bersyukur masyarakat Bulukumba itu, kalau kita berbicara masalah zakat, infak, sedekah, apresiasi luar biasa di masyarakat Bulukumba. Tinggal kita mau sentuh dengan baik. Kenapa? Setiap ada momen-momen yang mungkin membutuhkan uluran tangan, seperti Palestina atau di Sumatera, luar biasa antusias masyarakat Muslim Kabupaten Bulukumba itu terhadap saudara-saudara yang seperti itu. Terbukti waktu Palestina kita bisa mengumpulkan lebih dari 1 M. Ini yang terbukti lagi di Sumatera kemarin, yang baru-baru ini. Sampai bisa mengumpulkan dan memberikan bantuan kepada masyarakat di sana sekitar 500 juta, dibandingkan dengan mungkin kabupaten-kabupaten lain. Bahkan kita dianggap sebagai, misalnya di Sulawesi Selatan itu yang terbesar itu Kabupaten Bulukumba. Di antara seluruh Basnas di Sulsel. Masya Allah.
ini artinya Ustaz menunjukkan bahwa semangat filantropinya masyarakat Bulukumba itu besar ya. Iya. Apakah ini sejalan juga signifikan dengan semangat mereka menyalurkan zakatnya melalui Basnas? Ya begini ya, kalau kita menganggap bahwa masyarakat Kabupaten Bulukumba tidak menyalurkan zakatnya, saya tidak yakin sebenarnya. Hanya mungkin itu tadi, jadi mereka menyalurkan zakatnya secara langsung kepada penerima manfaat. Pada penerima manfaat. Ya, contoh misalnya zakat fitrah. Ya. Ketika teman-teman Basnas maupun UPZ yang ada di kecamatan mengumpulkan bahwa inilah yang zakat fitrah di Kabupaten Bulukumba, itu hanya sampai 50%-an ya. 50%. Kalau kita mengatakan apakah benar masyarakat Kabupaten Bulukumba mengeluarkan zakat fitrahnya hanya 50%, saya tidak percaya. Tetapi ketika misalnya mengatakan bahwa apakah ada masyarakat yang menyalurkan langsung tanpa melalui UPZ yang terdaftar termasuk Basnas, ya mungkin. Jadi kita harus yakin bahwa semua masyarakat Bulukumba kalau misalnya zakat fitrah pasti berzakat fitrah, hanya karena tidak ada pelaporan, tidak ada manajemen, dan mungkin informasi yang tidak menyeluruh, sehingga mereka menyalurkan langsung kepada yang berhak menerima. Dan satu hal yang saya pantau, misalnya ketika tidak ditangani melalui amil yang resmi, saya akan ambil satu kasus di Tanete dulu. Jadi ada satu yang kita anggap sebagai kemiskinan ekstrimnya, dianggap seperti itu. Mereka hanya tinggal di gubuk, kemudian sudah orang tua jompo, mengurus anak cucunya lagi disabilitas. Kan semua orang berpandangan bahwa ini misalnya layak dibantu. Betul, kan miskin ekstrim gitu ya. Tetapi masyarakat mengatakan bahwa lebih baik kita langsung di sana. Jadi lebih baik kita langsung memberikan zakat fitrah kita atau misalnya sedekah kita ke sana. Jadi saya memantau langsung apa yang terjadi sampai menumpuk bantuan di sana, karena kita sama-sama satu persepsi kan. Bahwa ini orang yang memang layak dibantu, semua membawa ke sana bertumpuk, sementara misalnya ada yang orang-orang yang kurang mampu juga tidak mendapat lagi seperti itu, karena di sini menumpuk. Nah ini pentingnya peran Basnas di sini. Peran Basnas, peran amil, peran UPZ, bagaimana supaya ini bisa terbagi secara merata. Jadi adil istilahnya, tentu adil tanda kutip bahwa tidak perlu sama rata. Betul. Mana yang lebih banyak. Nah, Ustaz, bagaimana dengan generasi muda kita, Ustaz? Apakah anak-anak muda di Bulukumba juga sudah aktif untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas? Saya memantau 1 tahun terakhir ini banyak komunitas melalui komunitas itu bergerak, termasuk mengumpulkan dana, kemudian mendistribusikan paket-paket dan lain sebagainya. Alhamdulillah mereka memberikan laporan kepada kami. Saya menyampaikan kepada teman-teman komunitas juga bahwa kami sebenarnya tidak ingin mengintervensi apa yang kalian kumpulkan, apa yang kalian distribusikan. Tapi kami ingin laporan bahwa seperti inilah masyarakat Bulukumba. Misalnya satu komunitas mengumpulkan, taruh saya contoh kecil, saya sudah sampaikan, kalau Anda mengumpulkan 1 juta, Anda melaporkan ke Basnas, maka Anda bisa mendistribusikan 1,5 juta. Seperti itu. Benar Ustaz. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz, jika zakat itu diibaratkan sebagai sebuah gerakan perubahan, seperti apa yang Basnas inginkan yang di masa yang akan datang untuk masyarakat Bulukumba? Begini, saya sebenarnya masalah zakat infak sedekah ini terinspirasi juga sama Bapak Bupati. Jadi saya mengenal beliau itu sudah lama, mungkin 2010-an saya sudah kenal beliau.
termasuk dalam hal zakat infak sedekah. Sampai pernah, artinya saya secara pribadi ya, boleh juga dibilang bagian dari zakat infak sedekah yang beliau salurkan. Jadi saya di umrah, saya di haji, beliau fasilitas beliau yang banyak. Tentu menjadi inspirasi bahwa di usia-usia muda yang produktif seperti ini yang perlu ditumbuh kembangkan solidaritas atau kepedulian sosial seperti ini. Beliau menyampaikan bahwa usia muda adalah kesempatan terbaik sesungguhnya untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, apakah ilmu kita, apakah harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lain. Karena beliau pernah mengatakan bahwa saya tidak punya banyak ilmu tentang agama, tapi ketika misalnya saya disuruh bersedekah dengan pengalaman, saya mau. Saya mungkin tidak punya banyak waktu bergabung dengan teman-teman, tapi ketika misalnya saya ingin mensupport kegiatan-kegiatan keagamaan, mungkin saya sanggup. Jadi inspirasinya untuk generasi-generasi muda adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi di usia muda kita ini, terutama di zaman yang modern seperti ini, yang penuh digital ini, memanfaatkan semua itu untuk serba cepat untuk memaksimalkan dan menggerakkan roda zakat dan sedekah seperti itu. Luar biasa, terima kasih banyak pencerahannya Ustaz. Saya kira ini akan sangat memberikan insight kepada banyak orang ya, terutama generasi muda kita. Demikian sahabat Radar Selatan, di setiap zakat yang kita tunaikan ada doa yang terangkat dan ada masa depan yang sedang dibangun. Ikuti terus Cahaya Ramadan bersama Basnas Bulukumba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ketua.